ya pada hari ini ya kita akan sedikit membahas ya kita secara santai saja mengaji ya mengenai puasa. Jadi kita kan ini berpuasa adalah agar kita bertakwa ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi juga sudah dibacakan di awal pertemuan ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, ya diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa agar apa? Agar kita bertakwa, yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya menjadi orang yang bertakwa, itu diperlukan ya kita harus tahu adab-adab berpuasa. Seperti apa sih puasa yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sekedar menahan rasa lapar, haus ataupun mungkin nafsu seksual saja, tapi juga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan agar puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya mungkin perlu juga kita ketahui ya jenis-jenis puasa ya agar kita agar agak lengkap ya sedikit ya pembahasan puasa kita hari ini. Jadi ada beberapa jenis puasa ya. Yang pertama adalah puasa yang wajib. Ya, jadi ada puasa yang sifatnya wajib. Ya, kita ketahui jelas adalah puasa Ramadan. Itu adalah puasa yang wajib ya. Kemudian puasa yang wajib lainnya adalah puasa qada Ramadan. Jadi bagi teman-teman yang belum mengkodok Ramadan, ya Ramadan tahun lalu, itu masih ada waktu mungkin sekitar 6-7 hari ya untuk mengkodoknya. Karena itu wajib. Kalau nanti sampai tidak membayarnya, kemudian sudah masuk Ramadan berikutnya, maka ya yang bersangkutan itu akan dikenai kodok berikutnya dan juga dikenai kafarat, yaitu harus membayar fidyah. Jadi ini harus diketahui kodok Ramadan itu harus dibayar. Sampai kapanpun kodok Ramadan itu wajib dibayar. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah puasa kafarat itu sendiri. Itu wajib hukumnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang melanggar selama bulan Ramadan, kemudian ya mendapatkan kafarat harus berpuasa, maka puasa kafarat itu wajib hukumnya. Yang keempat adalah puasa orang yang bernazar, itu wajib hukumnya. Ya, kalau dia tidak berpuasa maka ada kafaratnya. Jadi dia harus membayar denda istilahnya dalam bahasa Indonesianya. Nah itu puasa yang wajib. Puasa yang sunnah kita ketahui banyak sekali ya. Puasa yang sunnah, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid ya, 13, 14, 15 ya. Puasa 6 hari bulan Syawal, ya puasa Asyura dan sebagainya. Banyak sekali puasa sunnah. Kemudian ada juga puasa yang makruh, ya. Yang makruh itu kalau bisa tidak dilakukan, ya. Antara lain misalnya puasa setiap hari, ya. Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita puasa tiap hari berturut-turut, ya. Itu adalah makruh hukumnya. Kemudian juga puasa di hari Jumat saja, ya. Tanpa ada alasan ya, kecuali kalau memang ada alasan di hari Jumat itu, misalnya hari Jumat itu adalah hari Asyura misalnya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada alasan mengkhususkan puasa di hari Jumat, itu hukumnya makruh ya. Kemudian juga puasa di hari Syak. Hari Syak itu hari yang ragu-ragu, yaitu pada bulan Syakban ini, yaitu pada tanggal 29 atau 30, karena pada saat itu ragu apakah sudah masuk Ramadan atau belum, sehingga menjadi makruh di puasa tersebut. Bahkan Rasulullah SAW ya tidak semacam memakruhkan kita berpuasa di 15 hari terakhir Sya'ban, kecuali kalau kita memang sudah berpuasa dari awal-awal bulan, gitu ya. Kemudian puasa orang yang sakit, ya, puasa orang yang hamil, puasa orang yang menyusui, itu juga dianggap atau dihukumi puasa yang makruh. Karena orang-orang yang lemah ini, ya, itu sebenarnya tidak dianjurkan berpuasa, walaupun pada bulan Ramadan, ya, mereka malah tidak dianjurkan untuk berpuasa.
berpuasa karena kondisi mereka tersebut, karena uzur tersebut. Nah, kemudian puasa yang berikut jelas adalah puasa haram. Nah, puasa haram ya salah satunya misalnya puasa sunnah seorang istri yang tidak mendapatkan izin suaminya. Ya, karena kewajiban istri itu adalah hak suami ya, sehingga berpuasa sunnah tidak mendapatkan izin itu dianggap sebagai puasa yang haram. Puasa Idul Fitri ya, puasa Idul Adha, kemudian puasa hari tasyrik ya, kemudian puasanya orang yang sedang haid ataupun nifas ya, kemudian puasa orang yang dikhawatirkan akan meninggal dunia karena puasanya tersebut. Nah, itu adalah puasa-puasa yang haram. Nah, mudah-mudahan dari sini kita bisa sedikit mengenal ya jenis-jenis puasa tersebut. Nah, sekarang kita menuju ke puasa Ramadan itu sendiri ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, ini dalam riwayat Abi Hurairah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Ya. Jadi Rasulullah SAW bilang ya, ada orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa, artinya tidak mendapatkan pahala sedikit pun kecuali rasa lapar. Padahal ya pahala puasa itu sangat besar. Tidak ada seorang pun yang tahu berapa besar pahala puasa itu. Hingga malaikat sendiri tidak tahu berapa besarnya pahala puasa. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa puasa itu untukku. Aku yang akan memberikan pahalanya. Jadi tidak ada yang tahu berapa besar pahala puasa tersebut. Nah, Rasulullah SAW bilang, ada nih orang yang berpuasa tapi nggak mendapatkan pahala. Ya, apa yang didapatkan? Hanya lapar dan haus saja. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan ya, warubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Ada juga ya orang yang sholat malam, yaitu sholat tarawih, tidak mendapatkan apa-apa atau pahala dari sholat tersebut kecuali rasa ngantuk. Ya. Nah, dari hadis ini ya tentunya ya kita harus tahu orang yang seperti apa sih yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kenapa ada orang yang berpuasa seperti itu, nggak dapatkan pahala tapi cuma rasa haus dan lapar? Kenapa ada orang yang sholat tarawih tapi tidak mendapatkan pahala kecuali rasa lelah dan ngantuk saja? Yang jelas puasanya yang menurut para ulama, puasanya tetap sah. Artinya dia tetap memenuhi kewajiban, tapi pahalanya itu yang nggak dapat. Nah, agar menghindari ya menjadi orang tersebut ya, orang yang tidak beruntung tersebut, maka kita harus tahu apa sih adab berpuasa agar puasa kita itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ini penting sekali. Ya, kita tahu rukun puasa itu cuma ada dua. Ya, rukun puasa itu cuma ada dua. Yang pertama adalah niat. Ya, niat. Nah, niat ini untuk puasa Ramadan itu diwajibkan diniatkan sebelum waktu fajar. Jadi malam hari. Nah, niat puasa Ramadan itu ini sekali lagi ya, wajib ya diucapkan atau wajib dilaksanakan sebelum masuk fajar. Biasanya kita ya berniat itu di malam harinya. Itu untuk puasa Ramadan. Rasulullah SAW bersabda bahwa ya barang siapa tidak berniat di malam hari, maka tidak ada puasa untuknya. Artinya tidak sah puasanya. Apabila niatnya itu tidak diniatkan sebelum masuk fajar. Yang kedua, ya rukun dari puasa adalah imsak, yaitu menahan dari makan, minum, ya, kemudian hubungan seksual dan hal-hal lain yang mengakibatkan rusaknya puasa. Cuma itu aja ya rukun dari puasa. Nah, bagaimana adabnya agar kita ya insya Allah diterima puasa kita? Tidak hanya sekedar sah, tapi juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang pertama ya adalah
makan sahur. Jadi makan sahur ini walaupun sifatnya tidak wajib, tapi ini sunnah yang sangat dikuatkan, ya sangat dikuatkan. Rasulullah SAW bersabda, ya, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatul sahur. Rasulullah SAW bersabda bahwa bedanya antara puasa kita, yaitu kaum muslim, dan puasanya ahli kitab itu adalah makan sahur. Ya, jadi ini sunnah yang sangat dikuatkan oleh Rasulullah, makan sahur. Bahkan Rasulullah SAW langsung memerintahkan, tasahharu, kata Rasulullah, sahurlah, makan sahurlah, ya. Fa inna fis sahuri barokah, karena pada makan sahur itu ada berkah, ada berkah. Jadi kalau kita sudah mulai dengan sesuatu yang berkah, insya Allah di hari-hari puasa tersebut kita juga akan terus mendapatkan keberkahan, berlanjut terus, ya. Kalau sudah dimulai dengan keberkahan. Yang juga penting, ya, makan sahur itu paling tidak akan mengingatkan kita bahwa kita akan puasa besok hari. Karena bisa jadi kita malamnya lupa, ya, lupa niat puasa. Kalau Rasulullah bilang, barang siapa yang tidak berniat di malam hari, itu tidak ada puasa baginya, artinya tidak sah puasanya. Ya, nah makan sahur ini paling tidak mengingatkan kita, oh iya, saya sahur ini untuk puasa besok hari. Jadi kita bisa berniat pada saat makan sahur tersebut. Nah ini untuk menguatkan niat kita dan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, ya, penting sekali makan sahur. Ya. Yang kedua adalah selama puasa kita menjaga diri dari perbuatan yang sia-sia, berkata yang kotor, ya, yang tidak senonoh, berkata dusta, bersikap bodoh, dan bersikap kasar. Ya. Walaupun hal ini tidak membatalkan puasa, ya. Jadi dosa yang dilakukan selama bulan puasa itu, ya, hukumnya tidak membatalkan puasa. Puasanya tetap sah, tapi puasanya tidak sebaik puasa yang seharusnya, ya, tidak sempurna. Rasulullah SAW bersabda, ya, asyamu junnatun, bahwa puasa itu fungsinya adalah sebagai perisai buat kita, ya. Fala yarfus wala yaskhab wala yajhal, kata Rasulullah. Janganlah kalian berkata yang kotor, ya, pada saat puasa. Jangan pula berkata yang kasar, ya, apalagi sampai berantem di bulan puasa, ya. Berantem tidak membatalkan puasa, tapi itu sesuatu yang akan menurunkan nilai puasa, ya. Wala yajhal, jangan bertindak bodoh, melakukan sesuatu yang bodoh, kata Rasulullah. Wa inimru'un qatalahu au syatamahu falyaqul inni so'imun. Ini so'imun marrotain. Jadi kalau ada yang mengajak kita berdebat, ya, berkelahi, ya, atau menghina kita, ya, kata Rasulullah, katakan, ya, falyaqul inni so'imun. Saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Artinya kita tidak akan melayani, ya, orang yang mencoba, ya, membuat kita puasa kita menjadi tidak sempurna, gitu, ya, tidak baik, ya. Nah ini yang kedua, ya, jangan berkata kotor, jangan berbuat bodoh di saat kita berpuasa. Yang ketiga adalah ini juga penting. Tadi kalau sahur itu sunnahnya adalah mengakhiri, jadi sudah dekat ke waktu fajar, gitu, ya, diakhiri. Ya, jangan misalnya fajar di Indonesia fajar jam 5, ya. Kalau di sini fajar nih sekarang ini jam setengah 7. Jadi musim winter, ya. Jadi jam setengah 7. Kita agak puasa agak enak nih, musim agak winter ini. Karena setengah 7 baru fajar, kemudian nanti bukanya sekitar jam 7, jam setengah 8. Jadi agak ringan, gitu. Malah kalau musim winter lebih ringan lagi. Jadi fajarnya jam 7, buka puasa jam 5 sore. Itu. Nah, ini salah satu hikmahnya kenapa puasa itu adanya
di bulan Islam, di bulan Hijriah, ya, bukan tahun apa namanya, istilahnya Gregorian gitu loh, yang Januari, Februari segala macam itu. Karena apa? Kalau bulan itu, bayangkan kalau misalnya di Amerika ya puasa Agustus gitu ya, wow, itu bisa sampai 17 jam itu puasanya gitu ya. Jadi dengan adanya bulan itu bulan Islam, itu berubah terus waktunya. Ya, paling tidak setiap tahun itu ada perbedaan 10 hari sampai 11 hari. Jadi kalau puasa besok ini kita tanggal 23 Maret ya, tahun depan itu kita puasa sekitar tanggal 13 Maret. Jadi naik terus gitu loh, makin. Nanti suatu saat mungkin 5 tahun atau 10 tahun berikutnya kita puasa di Januari. Itu paling enak itu. Cuma sekitar berapa? 8 jam kali puasanya gitu. Nah, ini salah satu hikmah kenapa puasa itu di bulan Islam ya. Bagi kita terutama yang tinggal di 4 musim. Kalau Indonesia mungkin nggak ada masalah ya, sama aja setiap tahun itu. Jam 6 kemudian buka jam 5 buka jam 6 dan seterusnya itu ya. Nah, tadi kan dibilang yang sahur itu ya diakhiri. Nah, yang ketiga ini adalah berbuka. Berbuka itu kata Rasulullah ya harus diawalkan atau menyegerakan berbuka. Rasulullah SAW ya bersabda, la yazalun nas bi khair ya. Tidaklah manusia itu dalam kebaikan. Ya, tidaklah manusia itu dalam kebaikan ma'ajjalul fitr, kecuali ya mereka menyegerakan berbuka. Jadi berbuka ini penting sekali ya dihubungkan dengan kebaikan manusia. Jadi selama ada ya kita ya yang berbuka puasa disegerakan itu ya, insya Allah kehidupan manusia itu akan tetap berjalan dengan baik. Tapi kalau ada dimulai misalnya orang yang berpuasa kemudian menunda-nunda berbuka, itu dikhawatirkan kehidupan manusia itu akan menjadi tidak baik. Jadi ini hubungannya antara menyegerakan berbuka puasa dengan kebaikan ya di antara manusia. Kemudian Rasulullah SAW juga ya berbuka dengan hal-hal yang sederhana. Jadi pada saat azan ya begitu azan ya Rasulullah akan berbuka dengan makanan yang ringan ya bukan makanan langsung yang besar. Jadi karena Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rotobatin ya qabla ayyusalli. Jadi Rasulullah SAW itu akan makan beberapa kurma ya sebelum sholat, artinya sebelum sholat maghrib. Jadi harus disegerakan. Jangan sholat dulu baru makan, baru berbuka. Paling tidak berbuka dengan hal yang ringan, kemudian sholat maghrib, kemudian dilanjutkan dengan mungkin berbuka dengan makanan yang lebih berat. Ya, ini adalah salah satu perintah ya ataupun sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyegerakan berbuka dan berbuka dengan hal-hal yang ringan sebelum melaksanakan sholat maghrib. Kemudian ya juga dianjurkan ya disunahkan untuk berdoa. Dan doa ini ya yang sunnahnya adalah dibaca setelah kita berbuka, ya bukan sebelum berbuka, ya bukan pada saat azan kemudian kita berdoa ini, tapi begitu azan ya kita baca Bismillah, kemudian makan atau minum sedikit, kemudian baca doa ini. Jadi doa ini dibaca setelah kita berbuka. Apa doanya yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma laka sumtu, ya Allah, untukmu aku berpuasa. Wabika amantu, dan denganmu aku beriman. Ya. Wa ala rizqika aftortu, dan dengan rezeki yang kau berikan aku berbuka. Jadi sudah berbuka dulu baru diucapkan doa ini. Kemudian ada juga yang menambahkan doanya dengan zahabad dhama'u, ya, telah hilang rasa hausku ya wa batallatil uruku, telah basah tenggorokanku, wa tabatal ajru, dan telah ditetapkan ajarku atau pahalaku insyaallah dengan kehendakmu ya Allah. Nah ini juga
bagian dari agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita itu sempurna, yaitu berdoa ketika kita atau setelah kita berbuka. Kemudian yang juga dianjurkan, ini sangat juga penting ya, terutama bagi kita yang mampu ya, adalah memberi makan orang berbuka, terutama ya orang-orang miskin ya, ataupun yang tidak miskin pun tidak ada masalah. Artinya memberi makan orang berbuka. Karena apa? Pahalanya itu sangat besar. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara so'iman kana lahu mislu ajrih." Ya. Barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, yaitu berbuka, ya, makan berbuka, iftar, ya, fattara, maka kata Rasulullah, ya Allah akan memberikan pahala ya sebesar pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi artinya kalau kita berpuasa kemudian memberikan makan atau memberikan berbuka puasa pada orang yang berpuasa, kita mendapatkan pahala yang double. Sebesar apa? Nggak ada yang tahu, karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa pahala puasa itu sangat besar, hanya Allah yang tahu. Bayangkan kalau kita misalnya memberikan berbuka puasa untuk 100 orang lah misalnya di masjid, ya, bayangkan berapa besar itu pahalanya, ya. Satu aja kita nggak tahu berapa besarnya ya, apalagi sampai ada 100 ya. Jadi ini juga hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan berbuka puasa. Jadi kalau di Amerika ini di setiap masjid, hampir setiap masjid itu mereka memang memberikan berbuka puasa ya untuk orang-orang, dan biasanya itu diberikan kesempatan ya. Jadi seperti ada jadwalnya. Siapa yang mau memberikan buka puasa pada hari ini, dan seterusnya. Ya, jadi kadang-kadang orang itu berebut ya. Kadang-kadang kita kalau kalau nggak mendaftar cepat bisa-bisa nggak dapat ya. Ya, kalau tempat kami ini itu biasanya komunitas. Misalnya, komunitas Indonesia mendapat jadwal hari Minggu pertama atau hari Minggu kedua. Komunitas Libya hari Sabtu dan seterusnya. Jadi ada jadwalnya, alhamdulillah di sini. Jadi kita diberikan kesempatan untuk menambah pahala tersebut ya di masjid. Mungkin di Indonesia saya rasa juga ada hal yang seperti itu ya di beberapa masjid ataupun mushola. Kemudian yang jelas lagi pada saat bulan puasa ya, agar puasa kita itu sempurna adalah sholat tarawih. Nah, kata Rasulullah ya, sabda Rasulullah, innahu man qama ma'al iman hatta yansarifa. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang sholat tarawih di belakang imam sampai selesai ya, hatta yansarifa, sampai selesai ya, kutiba lahu qiyamu lailah, maka akan dicatat ya amalnya bahwa dia seperti selesai sholat malam semalam penuh. Nah ini begitu besarnya pahala qiyamul lail ataupun sholat tarawih ini. Kemudian juga memperbanyak baca Al-Quran, karena Ramadan itu ya satu-satunya ayat ya, ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, itu ada satu ayat saja yang menceritakan bagaimana di bulan puasa itu adalah turunnya Al-Quran. Jadi di sini juga kita diperintahkan atau disunahkan untuk memperbanyak membaca Quran ya. Rasulullah SAW bersabda, Abdul ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling afdol ya bagi umatku adalah membaca Quran. Apalagi di bulan Ramadan, yaitu bulan Quran itu sendiri. Kemudian juga banyak berdoa ya, banyak juga beristighfar. Ya, Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Nah ini yang nurse sudah tahu ya, setiap penyakit ada obatnya ya. Kemudian wadawa'ud dzunubi ya, obat dari dosa-dosa al-istighfar, yaitu mengucapkan istighfar. Jadi perbanyaklah istighfar terutama di bulan Ramadan ini untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian bersikap dermawan ya, Rasulullah SAW ya, karena Rasulullah SAW ajwa dan nas.
Rasulullah itu adalah orang yang sangat dermawan di antara manusia. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau itu lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ya, karena beliau melihat bagaimana besarnya pahala di bulan Ramadan, termasuk pahala sedekah dan sebagainya. Iktikaf, yang berikutnya iktikaf. Ini terutama di 10 malam terakhir ya. Jadi 10 malam terakhir ini Rasulullah SAW juga mengajarkan doa pada Aisyah ya, yaitu Allahumma innaka afuun tuhibbu afwa fa'fu anni. Oh Allah, innaka afuun, engkau maha pengampun, maha pemaaf ya. Tuhibbul afwa, engkau suka sekali memberikan maaf. Fa'fu anni, ya Allah maafkanlah aku. Nah, ini yang doa yang dianjurkan untuk terus-menerus dibaca setiap malam, terutama di malam 10 malam terakhir. Ya, ini doa 10 malam terakhir. Allahumma innaka afun tuhibbu afwa fa'fu anni. Saya rasa Indonesia ini biasa dilaksanakan di masjid ya. Yang terakhir ya, Mas Yahya, ini udah terakhir, yaitu berumrah ya. Rasulullah SAW ya bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu umratan au hajjatan ma'i. Barang siapa yang berumrah di bulan Ramadan itu seperti berumrah atau berhaji denganku. Itu similarnya atau persamaan antara umrah di bulan Ramadan, seolah-olah kita berumrah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah sedikit ya, masih ada waktunya Mas Cahyo? Ada ya? Sedikit ya masalah yang membatalkan puasa dan dendanya. Ini penting juga ya agar kita mengetahui. Jadi yang membatalkan puasa itu ada 2 jenis ya. Artinya pertama yaitu yang membatalkan puasa yang juga mewajibkan qadha tapi tidak mewajibkan kafarat. Ya. Jadi yang batalnya puasa ini hanya qadha saja tapi tidak kafarat. Apa saja itu? Yang pertama adalah makan, minum atau muntah ya secara sengaja tapi dengan adanya uzur. Ada uzur, ada alasan. Misalnya sakit ya, kita makan minum secara sengaja karena kita sakit, maka ini batal puasanya ya, dan dia itu harus mengqadha ya, harus membayar puasa tersebut di lain hari. Tetapi ya dia tidak diwajibkan untuk membayar kafarat ya, tidak ada denda, hanya qadha ya. Kemudian melampiaskan nafsu ya, seks secara tidak sempurna ya, tidak sempurna, misalnya masturbasi atau onani. Nah, ini juga membatalkan puasa ya, dan yang batal puasa ini harus mengqadhanya di luar waktu Ramadan. Tapi dia tidak dikenakan denda ya, tidak ada kafarat. Nah, ini 2 hal yang ya mewajibkan orang yang batal tersebut untuk bayar qadha tanpa denda. Yang jenis yang kedua adalah yaitu hal-hal yang membatalkan puasa ya, yang menyebabkan si orang tersebut harus membayar qadha plus ditambah dengan kafarat denda ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah makan minum dengan sengaja tanpa adanya uzur, tidak ada alasan gitu ya. Lapar itu bukan alasan ya, lapar bukan alasan untuk membuka puasa ya. Jadi ketika orang ini makan minum secara sengaja tanpa adanya alasan, tanpa uzur, maka dia wajib mengqadhanya nanti di luar Ramadan, plus dia juga harus membayarkan kafarat, yaitu berupa fidyah untuk yang makan minum secara sengaja tanpa uzur ini. Yang kedua, ini yang agak berat, yaitu melampiaskan nafsu seks secara sempurna atau jima ya dengan istri. Nah, ini dia diwajibkan itu untuk membayar qadha ya, dan juga membayar kafaratnya. Dan kafaratnya bisa dibilang sangat berat ya. Jadi ada peristiwa di mana ketika Rasulullah SAW sedang mengaji bersama di masjid, datang seorang laki-laki ya ke Rasulullah dan berkata, celaka aku ya Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah.
aku melakukan hubungan seks dengan dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW bilang, oh, puasa kamu batal dan kamu harus dikenakan denda atau kafarat. Yaitu, ya, pertama dendanya adalah memerdekakan budak. Nah, jadi ini denda ini harus urutan, ya. Memerdekakan budak yang pertama. Kalau tidak mampu, ya, orang ini bilang, ya Rasulullah saya nggak mampu, gitu ya. Kemudian Rasul bilang kalau nggak mampu maka berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut tanpa jeda. Jadi 2 bulan berturut-turut 60 hari tanpa jeda. Dan laki-laki ini juga bilang, ya Rasulullah saya juga nggak mampu, gitu kan. Kemudian Rasulullah bilang, oke, kalau emang nggak mampu, berikanlah makan kepada 60 orang miskin. Ya. Kemudian rupanya laki-laki ini juga bilang, ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih miskin dari kami di kampung kami. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan sekantong kurma dan memberikan kepada orang tersebut, mengatakan berikanlah makan kepada keluargamu. Artinya, ya, denda dari berjima ini itu sangat berat, ya. Jadi ini harus kita perhatikan, ya, kafaratnya adalah membebaskan budak, kalau tidak mampu puasa 60 hari berturut-turut, kalau tidak mampu memberikan makan terhadap 60 orang miskin. Nah, masalah memberi makan atau fidyah, ya, kafarat ataupun fidyah ini adalah sesuai dengan hukumnya, menurut sebagian besar ulama adalah sebesar 1 mat. Artinya memberi makan itu bukan sekali makan, tapi sehari makan, ya. Ini yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang orang pikir fidyah ini hanya 1 kali makan, tapi tidak, ini sehari makan. Biasanya makan siang dan malam sampai kenyang, ya, untuk 1 orang. Nah, biasanya ada ukuran, ya, kalau mau diberikan beras, misalnya ukurannya 1 mat itu bisa sama dengan sekitar 1,9 liter. Jadi hampir 2 liter beras. Itu ukuran dari kafarat ini atau fidyah ini, ya, bukan hanya satu kali makan orang, ya. Nah, ini untuk kafarat jima tersebut. Nah, bagaimana dengan istrinya? Apakah istrinya dikenakan kafarat denda? Kata Rasulullah, tidak. Jadi istrinya itu tidak membayar denda, hanya sang suami. Karena biasanya yang agak ngaco kan suaminya ini. Juga. Jadi istrinya nggak kena denda. Yang kena denda hanya suaminya untuk dosa ataupun pembatalan puasa karena berjima ini atau berhubungan suami istri di siang hari. Demikian mungkin Mas Cahya, ya. Mudah-mudahan ada cukup waktu untuk tanya jawab. Baik, syukron, jazakallah khair buat Ustaz Prof. Agus. Untuk